في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih gaya bicaranya, indah bahasanya, begitulah sejarah Islam mencatat figur seorang muslimah yang bernama Khawlah binti Salabah. Khawlah merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang terbilang istimewa. Betapa tidak, pengaduannya kepada Rasulullah SAW mampu menembus langit ketujuh. Khawlah menikah dengan Aus bin Samit, suaminya termasuk orang yang ikut dalam perang Badar dan perang Uhud, serta perang lainnya. Suatu hari keduanya berselisih hingga terucap kata-kata penuh kemarahan dari mulut suaminya. Aus berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Lantas suaminya itu pergi meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, Aus pun kembali. Ia langsung berniat mengauli Khawlah. Akan tetapi perempuan itu berupaya untuk tak memenuhi keinginan suaminya yang telah melakukan zihar atasnya. Khawlah menolak bukan tanpa sebab. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum Allah yang terkait dengan masalah yang baru terjadi dalam sejarah Islam. Sesekali jangan dulu, demi zat yang jiwa Khawlah ada dalam kekuasaannya, janganlah engkau sesekali menyentuhku, sebab engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan tadi. Tunggulah sampai Allah dan Rasulnya menghukumi persoalan ini, tutur Khawlah sebari meninggalkan Aus. Khawlah lalu menemui Rasulullah SAW dan duduk di hadapannya. Khawlah menceritakan persoalan suaminya. Ia bermaksud menanyakan hukum yang sebenarnya. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak memerintahkan sesuatu dalam persoalanmu. Aku tidak mengetahui persoalanmu kecuali bahwa engkau telah haram untuknya." Khawlah lalu menjelaskan resiko yang akan menimpa diri dan anaknya jika harus berpisah dengan suaminya. Namun jawaban Rasulullah SAW tetap sama. Perempuan itu pun berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit. Dalam dadanya berkecambuk perasaan sedih dan duka. "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu, sebab belum ada ayat yang engkau turunkan berkaitan dengan masalah yang kuhadapi." Kata Khawlah, begitu ia berdoa sebari meneteskan air mata. Tak kalah hendak pergi meninggalkan Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalami sesuatu hal yang biasa dialami dikala menerima wahyu. Setelah itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Khawlah, Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu." Beliau lalu membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1-4 yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendengarkan tanya jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka itu tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang murka dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,
Mereka wajib atasnya untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya berhubungan. Demikian yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah untuk memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Al-Quran, Surat Al-Mujadilah, ayat 1-4. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah suamimu membebaskan seorang budak." Kaulah menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak mempunyai biaya untuk membebaskan budak." Nabi SAW bersabda kembali, "Suruhlah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut." Kaulah berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya dia sudah tua renta yang tidak berdaya." Nabi SAW bersabda kembali, "Suruhlah dia memberi makan 60 orang miskin dengan kurma." "Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai makanan sebanyak itu," kata kaulah kembali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kami akan membantumu dengan serangkaian kurma." Dengan penuh kegembiraan kaulah berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan serangkaian kurma lagi." Engkau berbuat baik dan benar. Pergilah dan sedekahkan kurma itu baginya. Kemudian perlakukan putra pamanmu dengan baik. Maka aku pun melakukannya, kata Rasulullah SAW. Kisah hidup kaulah mengandung pelajaran tentang kerukunan hidup suami istri dan keikutsertaan dalam memperbaiki perpecahan dan memelihara hubungan kekerabatan serta perbedaan usia antara suami dan istri. Doanya yang tulus disertai dengan keimanan yang kokoh telah mampu menembus langit ke-7 dan langsung didengar oleh Sang Khalik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah binti Salabah adalah sahabat Nabi yang istimewa karena doanya atau gugatannya langsung didengar Allah dari langit yang ke-7 berkaitan dengan masalah zihar, yakni seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu seperti punggung ibuku." Kaulah sangat dihormati sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab. Di dalam riwayat disebutkan Umar rela mendengarkan nasihat dari Kaulah binti Salabah sangat lama sekali, dan seorang pengawal Umar berkata kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa Anda rela mendengarkan wanita ini berjam-jam lamanya?" Maka Umar pun marah kepada pengawal tersebut dan hampir berkelahi. Maka Umar menyuruh pengawal tersebut minta maaf kepada Kaulah dan berkata kepada pengawal tersebut, "Mengapa seorang Umar saja tidak mau menerima nasihat wanita istimewa ini, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW saja mau mendengar keluhan dari Kaulah binti Salabah?" Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.